adik-adik dan rekan-rekan yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski kita belajar dari rumah. Perkenalkan, nama saya Oktavia Angkorowati. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya sudah siap dong. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas ya. Untuk pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah baik, langsung kita mulai saja ya. Pertama-tama silakan perhatikan gambar yang akan dibagikan. Sudah lihat gambarnya kan? Tadi itu gambar apa sih? Kalian tahu kan? Yap, betul sekali. Itu tadi adalah gambar seseorang yang sedang mendengarkan musik. Apa kalian sering bersenandung saat mendengarkan musik? Dan kenapa bisa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh sistem koordinasi. Saat mendengarkan musik, suara masuk melalui telinga, dan impuls yang diterima diteruskan menuju otak oleh sistem syaraf sehingga hormon dopamin dipicu yang kemudian menimbulkan rasa bahagia. Hal itulah yang memicu kita ikut bersenandung saat mendengarkan musik. Kita mungkin tidak terlalu sadar ya. Jadi seluruh kegiatan kita, baik yang disadari maupun tidak disadari itu seperti melihat, mendengar, bahkan sampai sekresi enzim itu telah diatur sedemikian rupa oleh sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri dari sistem syaraf, alat indera, dan juga sistem endokrin. Ketiga sistem tersebut berkaitan erat dalam mengatur kegiatan tubuh kita. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem syaraf. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai struktur dari sel saraf. Oke, langsung aja. Untuk struktur dari sel saraf ini nanti yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan struktur dari sel saraf itu seperti apa. Kalau digambarkan maka nanti bentuknya akan seperti ini. Kurang lebihnya dia memiliki struktur yang seperti ini. Ya, nanti dia pada ujungnya akan memiliki. Dan di sini ada beberapa panculan yang bentuknya seperti ini. Nah, dari struktur ini nanti ada beberapa bagian yang bisa diberi nama. Kita beri angka 1, di mana pada bagian angka 1 ini, dia dinamakan dengan dendrit. Kemudian pada bagian nomor 2, kita beri nama, di sini namanya adalah badan sel. Kemudian yang tengah ini, pada nomor 3, ini adalah dinamakan dengan inti sel. Atau nama lainnya adalah nukleus. Kemudian di bagian sini, kita beri nomor 4. Nomor 4 ini dinamakan dengan akson. Kemudian di bagian sini, nah seperti ini. Ini bagian luar kita beri nomor 5, dinamakan dengan selubung
mielin. Kemudian di antara sini ada bagian nomor 6 yang dinamakan dengan nodus Ranvier. Kemudian di paling belakang sini kita beri nomor 7, di mana nomor 7 di sini adalah dinamakan dengan ujung akson. Kemudian yang di dalam sini ada bentuk yang seperti ini. Kita beri nomor 8, dinamakan dengan sel sekuan. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sel saraf. Nah, dari sini untuk yang dinamakan dengan akson pada nomor 4 ini, itu sebetulnya adalah lokasinya dari ujung sini sampai paling belakang sini, ini sebetulnya adalah bagian dari akson. Di nomor 4 itu sebetulnya dia dari bagian sini nih sampai paling belakang. Nah, tetapi dibagi menjadi akson sama yang dinamakan dengan ujung akson. Ini adalah struktur dari sel saraf. Nah, pembagian sel saraf sendiri pada sel saraf itu dia dibagi menjadi 3 yang dinamakan dengan sel saraf sensorik. Yang kedua adalah sel saraf interneuron. Dan yang ketiga adalah dinamakan dengan sel saraf motorik. Nah, pada dasarnya impuls yang berjalan itu dari arah sini menuju ke nomor 7 ini. Jadi jalannya rangsang kalau kita buat itu dari dendrit, kemudian dia akan menuju ke badan sel. Dari badan sel akan mengalir ke akson. Dari akson akan masuk ke ujung akson. Ini adalah jalannya rangsang dari sel saraf. Baik adik-adik, sudah paham kan apa yang dimaksud sistem syaraf, bagian-bagiannya? Nah, sistem syaraf itu mengontrol dan mengubah impuls atau rangsangan menjadi muatan listrik pada membran sel syaraf. Dengan demikian, penghantaran impuls menjadi lebih cepat. Pada manusia sendiri, sistem syaraf mempunyai 3 fungsi penting, yaitu merasakan perubahan-perubahan di dalam dan di luar tubuh, menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut, dan menjawab terhadap perubahan tersebut dalam bentuk kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Dan untuk fungsi yang lebih mendalam lagi, kita akan beralih ke diskusi. Kalian dapat berdiskusi dengan orang tua di rumah masing-masing untuk mengerjakan tugas pada LKPD 1 yang telah dibagikan untuk waktu pengerjaan sendiri 40 menit dan ada toleransi waktu 10 menit untuk mengirimkan tugas di kolom tugas pada Google Classroom. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jangan lupa mengisi lembar evaluasi siswa pada Google Form yang sudah saya share di grup ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Yap, kita sudah belajar rangsangan yang dapat diterima oleh sistem syaraf, reseptor pada sistem syaraf, bagian-bagian serta fungsi dari sel syaraf. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa untuk mempelajarinya terlebih dahulu ya adik-adik. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga tetaplah menjaga kesehatan kalian masing-masing di rumah. Tetaplah jaga jarak dan jangan lupa untuk memakai masker saat keluar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.